Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ceris Room. Aku Ceris. Sekarang kita lanjut baca buku Filosofi Teras. Filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Ditulis oleh Henry Manampiring, ilustrasi oleh Levina Lesmana. Ini merupakan buku mega bestseller ya teman-teman. Bab 5. Mengendalikan interpretasi dan persepsi. Suatu hari, saya merasakan malas yang luar biasa saat akan berangkat bekerja. Ada sebuah jadwal meeting dengan klien yang saya merasa sangat berat untuk dilakukan. Dalam perjalanan, saya mencoba menganalisis pikiran saya sendiri di balik rasa berat ini. Setelah ditelusuri, ternyata rasa berat saya timbul dari persepsi saya bahwa meeting ini hanya akan membuang-buang waktu saya saja. Akan tetapi, kemudian saya diingatkan stoicisme untuk berhati-hati dengan persepsi saya akan sebuah fakta objektif. Faktanya adalah saya menghadapi sebuah meeting. Apakah meeting ini hanya buang-buang waktu? Sudah menjadi penilaian value adjustment saya. Dan bukan fakta. Menyadari bahwa rasa berat ini disebabkan oleh persepsi saya sendiri, maka saya mencoba menantangnya. Kata siapa meeting ini pasti buang-buang waktu, apalagi meetingnya belum terjadi. Dan kata siapa saya tidak bisa belajar sesuatu pun dari meeting apapun. Sesungguhnya melakukan debat internal ini, saya merasakan sedikit lebih tenang. It is not things that trouble us, but our judgment about things. Epictetus Enchiridion. Bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pertimbangan atau pikiran atau persepsi akan hal-hal peristiwa tersebut. Epictetus mengatakan bahwa sumber sebenar-benarnya dari segala keresahan dan kekhawatiran kita adalah di dalam pikiran kita, dan bukan hal atau peristiwa di luar kita. Coba bayangkan situasi-situasi berikut. Ketinggalan kereta saat mau ke kampus atau kantor. Motor atau mobil kita bannya kempes di tengah jalan. Smartphone baru beli 2 hari, jatuh kacanya retak. Pacar salah sebut nama kita jadi nama mantan. Calon gubernur jagoan kita kalah di pilkada. Rumah kebanjiran, dimarahi mertua karena masakan tidak enak, kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut, anak kita kawin lari dengan pasangan yang berbeda agama. Rasanya manusia normal akan setuju bahwa semua situasi di atas tidak mengenakan. Dari yang sekedar menyebalkan, yang serius bikin mau marah, sampai yang bisa membuat kita putus asa. Epictetus berkata bahwa sesungguhnya semua peristiwa tersebut bukanlah penyebab kita sedih, stres, galau, dan lain-lain. Menurut stoicisme, peristiwa-peristiwa tersebut adalah netral, tidak baik, tidak buruk. Namun, persepsi, anggapan, dan pertimbanganlah yang membuat itu semua menjadi buruk. Hah? Gimana? Dalam filosofi teras dipisahkan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita atau impression dan interpretasi atau makna atas apa yang kita lihat dan dengar tersebut. Kita sering kali gagal memisahkan keduanya. Kita seketika memberikan interpretasi atau penilaian, value adjustment, dan pemaknaan atas sebuah peristiwa yang dialami. Peristiwa itu sendiri hampir selalu netral, tetapi kemudian menjadi positif atau negatif karena interpretasi dan makna yang kita berikan. Sebuah ilustrasi sederhana. Seorang Jawa Solo baru pertama kali bertemu dengan seorang Batak Medan. Secara budaya, seseorang yang berasal dari Batak Medan terkenal berbicara keras. Cara berbicara ini bagi diri sendirinya adalah netral. Tetapi kalau dilihat dari perspektif seorang Jawa Solo, dia bisa menginterpretasi si Batak Medan sebagai kasar dan pemarah. Padahal keduanya tidak benar. Bicara keras adalah impression, fakta objektif yang bisa ditangkap indera, tetapi kasar adalah representation, sudah ada penilaian subjektif. Mari kita ambil beberapa contoh sebelumnya. Pacar salah sebut nama mantan. Misalnya secara fakta kejadian ini netral. Apa yang bikin kamu mengamuk kalau jadi pacarnya? Karena kamu menyusun persepsi dan interpretasimu atau value adjustment sendiri atas kejadian itu. Bajingan, pacar gue belum move on dari si Jalang itu. Selama ini jadi dia selingkuh sama mantannya. Sungguh cowok brengsek yang tidak menghargai gue. Dan lain-lain. Perhatikan. Semua pernyataan tersebut adalah murni dikonstruksi di dalam pikiranmu dan bukan datang dari peristiwa pacar salah sebut nama mantan.
kejadian salah sebut nama mantan itu sendiri bersifat netral, bahwa ia dimaknai sebagai tanda belum move on, atau bahwa dia cowok brengsek adalah tambahan interpretasi kita sendiri. Mari kita ambil contoh lain. Ketika diputus hubungan kerja oleh perusahaan karena perusahaan bangkrut, apa yang melintas di pikiran kita? Saya kena karma ya sampai apa seperti ini? Hidup saya selalu sial, kerjaan saja nggak bisa bertahan. Ini adalah kiamat, habis sudah hidupku. Sekali lagi, pikiran-pikiran tersebut adalah interpretasi kita sendiri, tidak datang secara objektif dari peristiwa PHK itu sendiri. Inilah yang disebut oleh Epictetus bahwa sesungguhnya bukan peristiwa atau hal yang meresahkan kita, tetapi pikiran kita sendiri mengenai peristiwa atau hal tersebut. Kekuatan pertimbangan atau judgment dan persepsi. Senada dengan Epictetus, Marcus Aurelius dalam Meditation menulis, jika kamu bersusah hati karena hal eksternal, perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut, tetapi oleh pikiran atau persepsimu sendiri. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun juga. Kamu memiliki kekuatan mengubahnya kapanpun juga. Semua rasa susah, khawatir, cemas, iri hati, dan lain-lain datangnya dari pikiran kita sendiri. Dan kita sebenarnya mampu mengubah pikiran atau persepsi kita tanpa mengubah peristiwa eksternal yang terjadi. Kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang bisa dikendalikan, yaitu pikiran, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Ajaran ini membebaskan karena memberdayakan atau empowering kita. Kita bukanlah sekocik kecil tak berdayung dan tak berlayar dari pasrah digoyang kesana kemari saat diterjang badai kehidupan. Kita bukanlah makhluk pasif yang dibawa senang, sedih, dan marah oleh hal-hal eksternal. Sebaliknya, perasaan kita datang dari pendapat dan persepsi yang sepenuhnya di bawah kendali kita. Kita bisa aktif menentukan respon kita terhadap peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita. Insight dari stoicisme ini juga menghancurkan apa yang saya percayai sejak kecil mengenai emosi versus rasional. Dulu, saya selalu memisahkan emosi dari nalar atau rasio sebagai dua kekuatan berbeda yang saling bertarung. Namanya pertarungan, selalu ada yang kalah dan menang. Seolah-olah jika nalar menang dari emosi, maka kita menjadi manusia yang tenang dan terkendali. Sebaliknya, saat gantian emosi menang dari nalar, maka kita melakukan hal-hal yang destruktif. Stoicisme menantang konsep ini dengan menjelaskan bahwa pada dasarnya semua emosi dipicu oleh penilaian, opini, persepsi kita. Keduanya saling terkait, dan jika ada emosi negatif, sumbernya ya nalar atau rasio kita sendiri. Konsep ini cukup revolusioner bagi saya, karena setiap kita merasakan emosi negatif, kita bisa menelusuri apa pikiran, opini, persepsi, dan penyebabnya. Dan pikiran, opini, persepsi ini bisa diuji, didebat, diubah. Emosi negatif bukan lagi sesuatu yang harus diperangi, tetapi bisa diselidiki dan dikendalikan dari sumbernya. Emosi negatif adalah nalar yang tersesat. Mari kita kembali ke contoh sebelumnya, yang melihat bagaimana interpretasi kita terhadap sebuah peristiwa bisa dikendalikan. Pacar salah sebut nama mantan. Ada alternatif interpretasi, misalnya, semua manusia wajar salah sebut, apalagi dia lama pacaran sama mantannya. Mungkin dia memang belum move on. Untuk tahu pasti, saya perlu bicara secara baik-baik dengannya. Ini adalah ujian bagi saya, apakah saya bisa memaafkan dan menerima dia. Tidak ada manusia yang sempurna termasuk saya. Kehilangan pekerjaan, ada alternatif interpretasi. Ini kesempatan mengubah karir ke bidang yang saya mau. Lumayan dapat pesangon, bisa nyoba bisnis online. Ini ujian bagi kesabaran dan keuletan saya. Interpretasi alternatif di atas bukan berhalusinasi, tetapi sama validnya dengan semua interpretasi negatif sebelumnya. Peristiwa yang terjadi, pacar salah sebut nama atau kita kehilangan pekerjaan, tetap tidak berubah. Tetapi kita memiliki kendali atas makna apa yang hendak kita kenakan untuk peristiwa itu. Dari makna dan persepsi inilah timbullah perasaan dan emosi kita. Jika memberi makna negatif, kita akan merasa marah, cemburu, iri, putus asa. Namun jika memberi makna positif, kita akan berasa terinspirasi, lebih sadar, lebih tekun, dan tidak menyerah.
Pilihan makna itu sepenuhnya ada di tangan kita. Melawan interpretasi otomatis. Jangan katakan pada dirimu sendiri lebih dari impresi awal yang kamu dapatkan. Kamu mendengar bahwa seseorang berkata yang jelek tentang kamu. Ya, hanya ini kabarnya. Kabarnya tidak berkata bahwa kamu sudah dilukai. Karenanya, tetaplah fokus pada impresi pertama. Dan jangan ditambah-tambahkan lagi di kepalamu. Maka sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa terjadi kepadamu. Marcus Aurelius Meditation. Mempelajari stoicisme menyadarkan saya bahwa banyak dari emosi negatif kita merupakan akibat dari interpretasi otomatis atas sebuah kejadian atau peristiwa. Ada kejadian yang tidak enak menimpa kita, maka kita secara otomatis merasa dizalimi, diperlakukan tidak adil, ditimpa bencana, dihina, dan lain-lain. Dan akhirnya emosi negatif pun menyusul, yaitu jadi merasa jengkel, marah, takut, dendam, cemburu, putus asa, dan lain-lain. Coba perhatikan berapa kali kita berkeluh kesah. Seringkali keluh kesah keluar segera setelah terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya saat kita kehilangan uang, dikecewakan orang, stuck di kemacetan jalan, atau kuota data habis. Dengan cepat kita mengomel karena interpretasi kita. Ini yang saya maksud dengan respon otomatis. Begitu ada pemicu, interpretasi otomatis muncul diikuti dengan emosi. Kurang lebih bagannya akan seperti ini. Inilah yang dimaksud oleh Marcus Aurelius, bahwa kita sesungguhnya memiliki kendali terhadap rasa cemas, khawatir, dan emosi negatif lainnya. Yaitu jika kita bisa mengendalikan interpretasi secara aktif, kita bisa menginterpretasikan sebuah peristiwa secara rasional. Jika tidak menggunakan nalar, kita tidak ada bedanya dengan binatang. Bagaikan kucing yang dipegang oleh orang tak dikenal, maka secara insting kucing tersebut berniat mencakar karena menganggap orang itu sebagai ancaman. Dalam filosofi teras, interpretasi kita akan sebuah peristiwa tidak harus terjadi secara spontan tanpa diperiksa terlebih dahulu. Jika mau, sesungguhnya kita mampu memeriksa sebuah peristiwa dan kemudian memutuskan makna apa yang ingin kita berikan. Contohnya adalah pengalaman pribadi saya sebagai berikut. Di awal buku, saya sudah bercerita bagaimana setelah mempelajari stoicisme saya menjadi jauh lebih sabar jika terjebak kemacetan dan tidak marah-marah gak jelas lagi. Dulu, saya selalu mendapati situasi seperti ini. Peristiwa terjebak di kemacetan. Interpretasi otomatis, saya buang-buang waktu di sini. Saya terpenjara. Emosi negatif, marah, kesal, frustasi. Setelah membaca quote Marcus Aurelius tersebut, saya jadi sadar bahwa saya tidak harus marah jika terjebak kemacetan. Jika saya mau meluangkan sedikit waktu saja untuk berpikir, saya mampu mengubah interpretasi atau persepsi otomatis ini. Saya mencoba menerapkan prinsip ini ke diri saya sendiri, dan sekarang saya tidak marah-marah lagi ketika terjebak kemacetan. Proses berpikir saya menjadi sebagai berikut. Peristiwa, terjebak di kemacetan. Interpretasi rasional. Saya bisa memakai kesempatan ini untuk membaca e-book sehingga macet ini menjadi kelas atau kesempatan belajar. Emosi positif, tenang, terinspirasi untuk membaca. Sekarang kemacetan tidak lagi secara otomatis memicu rasa amarah atau frustasi. Dan semakin saya sering berusaha mengendalikan pikiran saat terjebak kemacetan, semakin terasa mudah bagi saya. Bagaikan latihan mengangkat beban, semakin sering dilatih, maka beban yang sama makin lama akan makin terasa ringan. Begitu juga halnya dengan mengendalikan interpretasi atau makna sebuah peristiwa. Semakin sering dilakukan, maka akan terasa semakin mudah. Sekarang, terjebak dalam kemacetan sudah tidak lagi membuat saya gelisah atau marah-marah. Teknik ini bisa diterapkan dalam semua situasi ketika kita mulai merasakan adanya emosi negatif. Jika saya mau, saya mampu untuk tidak menuruti interpretasi otomatis yang menyeret saya pada emosi negatif yang berlarut-larut. Karena umumnya orang menyukai akronim atau singkatan untuk memudahkan mengingat langkah-langkah. Saya akan menggunakan akronim juga untuk membantu pembaca mengambil kembali kendali interpretasi atas kehidupan kita sehari-hari. Akronim ini saya temui di internet, tetapi tidak diciptakan oleh stoicisme. Langkah-langkah yang bisa diambil saat kita mulai merasakan emosi negatif, mau ngamuk, sedih, baper, frustasi, putus asa, dan lain-lain,
dapat disingkat menjadi STAR, Stop, Think and Action, Response. Yang pertama, stop atau berhenti. Begitu kita merasakan emosi negatif, secara sadar kita harus berhenti dulu. Jangan terus larut dalam perasaan tersebut. Anggap saja kita berteriak, time out di dalam hati. Cara ini bisa mulai dilatih di semua emosi negatif begitu mulai terdeteksi seperti takut, khawatir, marah, cemburu, curiga, stres, sedih, frustasi, dan lain-lain. Walaupun mungkin terdengar aneh atau mustahil untuk menghentikan emosi yang selama ini muncul begitu spontan. Menurut pengalaman saya ini sangat bisa dilakukan. Semakin sering dilakukan, kita akan menjadi lebih efektif melakukannya. Kedua, think and assess, dipikirkan dan dinilai. Sesudah menghentikan proses emosi sejenak, kita bisa aktif berpikir. Memaksakan diri untuk berpikir secara rasional saja sudah mampu mengalihkan kita dari kebablasan untuk menuruti emosi. Kemudian, mulailah menilai atau assess. Apakah perasaan saya ini bisa dibenarkan atau tidak? Apakah kita telah memisahkan fakta objektif dari interpretasi atau value adjustment kita sendiri? Bertanya pada diri sendiri, apakah emosi saya ini terjadi karena sesuatu di dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Contoh, A. Terkena macet yang tidak biasanya. Ini di luar kendali kita. Kenapa gusar? Toh ngamuk-ngamuk tidak bisa mengubah situasi. B. Mau meeting, ketinggalan file atau dokumen penting. Oke, kita bisa kesal sama diri sendiri karena teledor sesuatu yang ada di bawah kendali kita. Tetapi saat ini situasi sudah terjadi, sudah di luar kendali kita. Jadi, daripada marah-marah pada diri sendiri, alihkan energi untuk mencari solusi. C. Ketemu teman yang sudah lama tak berjumpa. Tanpa basa-basi dia langsung teriak, "Gile, lo gemukan amat. Lo gemukan apa hamil di luar nikah?" Kata-kata ini secara objektif ya hanya kata-kata. Tetapi interpretasi ini sengaja menghina saya. Sudah datang dari pikiran kita sendiri, kemudian kita tidak bisa mengendalikan bacot orang lain. Jadi mau berharap apa? Berharap semua orang bisa tahu mana sapaan yang sopan atau tidak? Ini tidak realistis. Juga ada kemungkinan dia benar-benar tidak mengerti etiket. Dan kalau tidak tahu, artinya dia tidak tahu kalau yang dilakukannya tidak patut. Kita bisa memberitahu dia dengan baik-baik kalau mau. Nanti kita akan membahas nasihat praktis stoicisme dalam berurusan dengan manusia-manusia lain yang kerap dirasa menjengkelkan. D. Permintaan dari atasan yang dirasa menakutkan. Misalnya, dari pengalaman saya pribadi, diminta untuk berbicara di depan umum, di depan ratusan orang. Rasa gentar yang mendadak muncul kemudian saya analisis. Ternyata, saya gentar karena takut membayangkan saya gagal, irasional karena belum terjadi, dan takut orang lain menganggap penampilan saya buruk, irasional yang karena opini orang lain tidak berada di bawah kendali kita. Saya juga gagal memisahkan antara fakta objektif, berbicara di depan banyak orang, dan interpretasi pribadi. Saya akan mempermalukan diri sendiri. Sesudah melakukan think and assess ini, saya pun berangsur lebih tenang dan bisa menerima tugas dari atasan. Dari pengalaman saya, sekedar melakukan think and assess saja sudah cukup untuk menahan laju emosi jiwa yang sedang membuncah. Karena yang kita lakukan adalah menginterupsi emosi yang selama ini bablas seperti gerbong kereta lepas. Dalam think and assess, sebenarnya kita sedang memisahkan diri kita dari sekedar orang yang terbawa perasaan menjadi pengamat atau pihak ketiga yang berkepala dingin. Dicoba deh. Nah, yang ketiga, respon. Sesudah kita menggunakan nalar, berupaya untuk rasional dalam mengamati situasi, barulah kita memikirkan respon apa yang akan kita berikan. Respon bisa dalam bentuk ucapan atau tindakan. Karena pemilihan respon tersebut datang sesudah kita memikirkannya, situasinya baik-baik. Diharapkan ucapan dan tindakan respon ini adalah hasil penggunaan nalar atau rasio yang sebaik-baiknya. Dengan prinsip bijak, adil atau fair, menahan diri, tidak terbawa perasaan atau emosi, dan berani atau courage. Kerangka STAR ini menurut saya bisa dipakai di situasi apapun.
Tidak ada situasi yang terlalu berat sampai kita tidak mampu mengendalikan interpretasi pribadi. Kapan kita tahu kita harus melakukan STAR? Begitu kita mendeteksi adanya emosi negatif dalam setiap situasi yang dihadapi. Sekolah, pacaran, karir, bisnis, keluarga, jalan raya, rasanya tidak ada skenario hidup apapun yang tidak bisa merasakan manfaat rangka STAR ini. Dari keputusan kecil, misalnya panik melihat sel sepatu di mall, interpretasi otomatis yang harus dilawan, aduh kapan lagi ada sel seperti ini, walaupun gue gak butuh sepatu ke 200. Sampai keputusan besar misalnya diajak menikah, masih muda. Sampai peristiwa hidup yang mengguncang kita, misalnya PHK atau kematian mendadak keluarga dekat. Memberikan diri kita kesempatan untuk berpikir rasional hampir selalu lebih baik dibandingkan dengan terus-menerus membiarkan ditarik ke sana kemari oleh emosi. Dalam Discourses, Epictetus berkata, jangan biarkan peristiwa yang ada di depanmu menggoyahkan dirimu. Katakanlah kepada peristiwa atau kejadian itu, tunggu dulu, biarkan saya memeriksamu sungguh-sungguh. Saya akan mengujimu terlebih dahulu. Bagi saya, inilah yang dimaksud teknik STAR. Hampir 2000 tahun silam, Epictetus sudah mengingatkan agar kita tidak tergesa-gesa menilai, apalagi bertindak atas apa yang kita rasakan dan pikirkan tanpa dianalisis terlebih dahulu. Nah teman-teman, kita bakal lanjut bab 5 ini ke part 2 dan part 3 ya teman-teman, karena emang lumayan panjang juga. Jadi see you di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.